Supit Udang adalah nama strategi perang yang digunakan oleh Kolonel Sudirman untuk mengusir sekutu dari Ambarawa setelah prajurit kepercayaannya yaitu Letkol Isdiman meninggal dunia karena serangan bom udara oleh sekutu saat berangkat menuju Ambarawa, Jawa Tengah. Nama Supit Udang berasal dari bahasa pewayangan yang artinya kepungan dengan maksud mengepung sekutu agar beranjak dari bumi Ambarawa. Dan ternyata Sudirman memang kolonel yang cerdas. Beliau membagi 10 titik untuk mengepung sekutu di Ambarawa pada tempat yang strategis yang terletak pada dataran tinggi. Salah satunya berada di desa Ngampin, kecamatan Ambarawa. Sekutu yang berada di Ambarawa di lembah bukit, gerak-geriknya dapat dipantau dari atas bukit oleh rakyat Indonesia. Pertempuran di Ambarawa pada tanggal 12 Desember hingga 15 Desember 1945 untuk memukul mundur pasukan sekutu yang terdesak dari Magelang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil menghancurkan sekutu 15 Desember 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen ini merupakan simbol dari mengenang sejarah pertempuran yang membawa kemenangan gemilang bagi pasukan Indonesia yang populer dengan peristiwa Palagan Ambarawa. Halo, apa kabar Mitra Desa? Demikian tadi kisah heroik para pejuang Indonesia di bumi Palagan Ambarawa yang dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa yang saat ini sudah terdokumentasikan pada Monumen Palagan Ambarawa. Saat ini kami akan menuju Desa Ngampin di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang pernah dijadikan sebagai basis pertahanan sekaligus perjuangan para pejuang gerilya Indonesia di dalam mengusir penjajah Belanda yang dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa. Bagaimana kiprah warga desanya di dalam mengisi pembangunan saat ini? Yang selengkapnya akan kami simak dalam Pesona Desa persembahan LPP TVRI Jawa Tengah. Nah, Mitra Desa, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ngampin di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya, Sekretaris Kelompok Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani Lestari, Pak Nuri. Nah,
Gini Pak Nuri, Ya. mitra desa yang ada di rumah ingin tahu sejauh mana kasih sejarahnya dari Gapok Tani Lestari ini. Baik, saya akan jawab. Jadi Gapok Tani Lestari ini berdiri tanggal 27 Juni tahun 2007. Hal ini dikarenakan karena kebutuhan petani akan kebersamaan. Jadi seperti diketahui bahwa luasan kami luas sekali, di desa ini ada 13 kelompok tani. 13 kelompok Jadi tani. ada perlunya kita untuk selalu bersatu, untuk bertemu, untuk memecahkan satu masalah. Dan kelompok tani ini dinamakan Tani Lestari karena kami berpikir bahwa kultur tani itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai pertanian kok lenyap di muka bumi. Ya, jadi kami berharap agar kedepannya pemuda-pemuda itu mau terjun ke pertanian. Maka kita namakan dengan Tani Lestari. Nah ini Pak Nuri, selain tadi ada Gapok Tani Lestari, tentunya ada kelompok tani yang usianya sudah lebih dulu. Lantas kegiatannya apa saja dan programnya? Jadi kelompok tani Sri Makmur ini sangat syarat dengan prestasi, sangat syarat dengan kegiatan usaha. Karena apa? Di kelompok ini mungkin berbeda dengan kelompok yang lain. Di sini yang menonjol adalah masalah pengendalian tikus. Perlu diketahui bahwa sejak saya kecil dulu sampai tahun 1997 itu saya tidak pernah melihat warga kami itu panen. Alhamdulillah sejak tahun 1997 kita bisa panen dikarenakan kita mencoba sistem pengendalian tikus secara terpadu. Nah, ini saya tertarik soal program pemberantasan tikus tadi. Dananya diperoleh dari mana untuk membayar jasa para pemuda yang membunuh tikus tadi? Kelurahan Ngampin itu dulu namanya desa Pak ya. Jadi karena sudah beralih jadi kelurahan, maka Bondo Deso itu akhirnya dilelang. Kelompok tani kemudian melelang sebagian dari Bondo Deso itu untuk dijadikan lahan kegiatan untuk budidaya padi. Dan dari hasil lelang budidaya padi itu kita gunakan untuk pembiayaan tikus, untuk memproteksi petani. Jadi hasil itu tidak untuk memperkaya kelompok, tapi kita kembalikan lagi ke petani. Nah ini Pak Nuri, setelah tadi kita ngobrol soal bagaimana cara memberantas tikus, tadi Bapak juga cerita soal unit usaha, ada manisan, toge, dan serabi. Nah, kami ingin melihat dari dekat bagaimana kegiatan itu yang ada di desa. Bisa antar kami ke sana? Monggo.
Saya dulunya pinjam 200.000. Ya alhamdulillah ada kelompok tani itu saya bisa pinjam, bisa untuk usaha serabi. 200.000 itu saya buat beli alat-alat, buat modal. Nah, alhamdulillah setiap harinya bisa menghasilkan. Dan sekarang dulunya saya hanya satu warung, sekarang sudah menjadi 2. Ngampin Ambarawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memang sejarahnya pernah menjadi basis pertahanan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan mengusir penjajah sekutu. Kini pun warga desa di Kelurahan Ngampin terus berusaha bangkit berjuang, mengusir ketinggalan dalam Nama Siswanto desa kita.